Div, Bella. Div, bangun. Div, lu mau ngapain, Div? Div. Bella. Udah, Bella. Aduh. Enak. Hah? Mamai kawan, ini ada apa tuh? Ternyata kamu pulang telat karena ada tugas kelompok dan kamu nginep di rumah teman. Mudah-mudahan dia baik-baik aja. Kenapa bohong? Iya, soalnya gue nggak mau nanti nyokap gue khawatir sama gue. Kalau dia tahu gue nginep di sini tapi nggak ada alasan kan, ntar dia nggak bisa tidur lagi mikirin gue. Lo sayang banget ya sama nyokap lo? Gis, semua anak tuh sayang sama nyokapnya. Apalagi kalau nyokapnya itu orang yang berjuang buat dia. Gue sayang banget sama nyokap gue. Tapi ya... Tapi apa? Giska, ini kamar tamunya di mana sih? Lo nggak apa-apa tidur sendirian? Nggak apa-apa. Ya dari dulu kan gue juga sendirian. Jadi ya ngapain takut. Ya deh. Ya udah gue tidur dulu ya. Mau kemana gue tanya coba? Orang belum gue kasih tahu main lonong aja. Ya di mana? Cepetan, gue udah ngantuk. Let's go. Ikut. Kita anterin dulu ya, baru ke kamar gue. Seharusnya kan target kita Rifki. Dia yang seharusnya keluar dari kosan ini. Cuman malah kalian kan yang ngotot kita harus ngancurin Rifki lewat temen-temennya. Lo mau ngejebak Rifki pakai cewek kemarin? Aduh, kurang menarik bro. Malah nggak menarik sama sekali. Lo tau sendiri kalau Rifki itu jomblo. Ya mau dia jomblo atau enggak, Di. Cuman kan lu tahu kalau masukin cewek ke kamar kosan itu tetap melanggar aturan. Iya, I know. Tapi Rifki itu pasti bakal lebih mudah dapetin buktinya. Ya kan, kalau dia tuh nggak bersalah, yakin gue. Nih, beda lagi ceritanya sama Nadif. Bakal jadi bahan bulian dan gorengan anak-anak kosan. Belum lagi dia berantem besar sama namanya Bella. Weh, itu lebih mantap. Makanya gue yakin rencana ini tuh bakal berhasil buat ngancurin geng kabel. Tapi menurut gue bakal susah buat ngancurin geng kabel. Soalnya kan persahabatan mereka tuh solid banget, men. Ya, makanya denger dulu, jangan rusak suasana, Ik. Gue bukan emang ngerusak suasana. Tapi kan lu inget pasti kalau dulu Farel sama Davin itu sempet jadi pengkhianatnya geng kabel. Tapi apa ujung-ujung mereka tuh baik lagi, men. Yang ada persahabatan mereka tuh makin solid. That's why gue bilang rencana ini bakal berhasil. Karena yang kali ini kita serang adalah Nadif. Anggota geng kabel yang paling setia. Sekarang lu bayangin. Kalau kita hancurin anggota yang paling setia, itu bakal berdampak sama geng dan bapak kepala negaranya. Tumben El Jangkis bisa mikir. Pinter juga lu, Man. Jadi ini aslinya rencana kalian. Pantes aja kemarin Rifki datengin kita sendirian. Pasti dia ketar-ketir kan? Karena masalahnya Nadif. Oh jelas. Gimana gak ketar-ketir? Anggotanya yang paling setia. Kita serang. Gimana gak ketar-ketir, Dit? Hancur bro dari dalam. Itu poinnya. Nadif aja dulu. Baru ke yang lain. Merambat nanti sampai ke akar-akarnya kalau mereka tuh hancur. Nak Delon. Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam. Karinnya udah pulang, Tante? Belum. Tapi tadi Karin kabarin Tante, katanya dia lagi ada tugas kelompok sama temennya, jadi nginep di rumah sama temennya. Temannya? Temannya yang mana, Tante? Karin nggak bilang sih temennya yang mana. Setahu Delon, Karin itu lagi dekat sama salah satu cowok di kampus. Tapi kan nggak mungkin kalau Karin nginep di tempat cowok itu, Tante. Maksud kamu Rifki? Tante kenal sama Rifki? Ya, Rifki pernah nganterin Karin waktu itu ke rumah. Sebenarnya Tante takut ini cuma dijadiin alasan yang dibuat-buat Karin supaya nggak perlu pulang ke rumah. Kenapa Tante ngiranya kayak gitu? Dan kenapa Karin bikin alasan untuk nggak pulang? Tante lagi ada masalah ya sama Karin? Cuman masalah kecil.
Tante, kalau cuma masalah kecil, gak mungkin Karin bikin alasan gak mau pulang, Tante. Delon tahu Karin. Sebenarnya apa yang terjadi antara Tante sama Karin? Sebenarnya Tante itu baru-baru ini cerita terus terang sama Karin tentang masa lalu Tante dan juga almarhum ayah sambungnya Karin. Jadi ternyata dulu saat Tante menikah dengan almarhum ayah sambungnya Karin, ayah sambungnya Karin itu sudah menjadi suami orang. Tapi Tante sama sekali nggak tahu soal hal itu. Tante nggak tahu kalau saat itu suami Tante sudah punya istri. Dan di situ saat Tante cerita ke Karin, Karin terlihat shock. Dan Tante tahu dia pasti sangat kecewa. Karena Karin itu sudah menganggap almarhum ayah sambungnya sebagai ayah kandungnya sendiri. Sekarang Tante nggak tahu mesti gimana. Tante nggak tahu gimana cara menghadapi Karin yang berubah sikapnya ke Tante sekarang. Dan Tante nggak tahu gimana cara ngebantu Karin untuk supaya dia bisa memaafkan kesalahan almarhum ayah sambungnya itu, Delon. Kasian Nadif, masalah yang satu belum kelar, udah ada aja masalah yang lain. Nadif butuh support gue dan juga anak-anak yang lain. Karena Bella yang harusnya kasih support paling besar buat Nadif, nggak bisa ngelakuin itu. Dari zaman SMA, Nadif selalu jadi orang yang berdiri paling depan buat belain gue dan juga teman-teman yang lain kalau kita semua lagi ada masalah. Sekarang, saat Nadif yang hadapin masalah, gue juga harus berdiri buat dia. Nona pacar. Nona pacar. Nona Bella. Nona Bella. Kira demam. Sampai ngegoin Nona pacarnya dia gini. Nona Bella. Ngapain kamu ngajakin aku ke sini? Nggak takut apa? Ntar diusir sama anak-anak yang lain karena berduaan kayak gini. Nona Bella, beta ini tuh harus jelasin berapa kali, Nona. Beta ini tuh betul-betul dijebak. Beta nggak tahu itu perempuan siapa, Nona. Nona Bella harus percaya tuh sama beta. Emangnya kamu percaya kalau aku itu nggak mesra-mesraan sama Melon? Hah? Beta minta maaf ya, Nona. Iya, beta sadar waktu itu beta kebawa emosi dan beta nggak mau dengerin semua penjelasan dari Nona Bella. Nona Bella. Nona Bella, tolong kasih beta kesempatan untuk beta membuktikan buat Nona kalau beta ini nggak bersalah. Lepasin ah! Nona. Beta nggak akan lepasin ini, Nona. Sebelum beta dapat maaf dari Nona Bella. Lepasin ah! Nona Bella. Nona Bella. Nona. Tolong, Nona. Tolong maafin beta, Nona Bella. Beta akan lakukan apapun untuk Nona. Asalkan Nona mau maafin beta ya. Asalkan Nona percaya sama beta. Div, Bella. Div, bangun. Div, lo mau ngapain, Div? Div. Bella.
teriak-teriak. Ya ampun. Ini lagi jangan bilang kalau Ale itu gulingin beta dari atas kasur turun ke bawah. Emang gua? Kenapa nggak suka? Rin, lo lagi kenapa sih sama nyokap lo? Perasaan baru aja kemarin gue bilang gue iri sama kedekatan lo dan nyokap. Malah kayaknya sekarang lo lagi gak akur ya? Rumit untuk diceritain, guys. Serumit apapun itu, gue siap tahu mendengarkan. Selagi menceritakan sesuatu ke orang lain yang lo percaya bisa bikin lo lega, kenapa harus ditahan-tahan? Gue itu udah anggap lo sebagai teman gue sendiri, Rin. Jadi gini, ini tentang aib keluarga gue. Lebih tepatnya aib nyokap sama bokap gue. Jadi ternyata ibu gue kemarin cerita sama gue. Kalau waktu bokap nikahin nyokap gue, itu bokap masih berstatus sebagai suami orang. Dan ya, bisa dibilang nyokap gue tuh perebut suami orang. Dan perusak rumah tangga orang lain. Gue gak tahu harus gimana. Gue gak bisa ngapa-ngapain. Gue sayang banget sama bokap gue. Dan gue gak bisa nerima kenyataan kayak gini. Gue juga kecewa sama nyokap gue karena dia ngerahasiain ini semua dari gue. Ternyata masalah Karin jauh lebih rumit lagi. Pasti beban banget buat Karin tahu kenyataan kalau ibunya jadi perebut suami orang dan ayahnya tega ninggalin istri pertamanya. Kebalikan dengan posisi gue sama mami. Yang ditinggal pergi almarhum papi sampai akhirnya papi gue meninggal. Lo yang sabarin. Gue yakin nyokap lo ngelakuin ini semua juga pasti punya alasan. Apapun alasannya, ngerebut suami orang lain itu salah. Gak bisa dibenerin. Hanya perempuan yang gak punya hati yang bisa ngelakuin itu. Ya juga sih. Gue bener-bener kecewa banget sama nyokap gue. Gue gak bisa bayangin gimana hancurnya keluarga yang udah ditinggal sama bokap gue demi nikah sama nyokap. Anda lo juga tahu aib keluarga gue, Rin. Papi gue ninggalin gue sama mami di saat gue masih kecil dan butuh banget kasih sayang dari papi. Udah ya, Rin. Udah jangan nangis lagi. Sekarang mendingan kita istirahat aja. Siapa tahu besok pagi bangun udah segar, lebih membaik perasaannya. Ya? Ya guys.